Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih Jemaat HKBP Tanjung Priok Timur. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan sukacita. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya sertailah hati dan pikiran kami agar kami bisa memahaminya. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita diambil dari Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Saudara-saudara, firman Tuhan pada kita di pagi hari ini mengingatkan bahwa hanya Tuhan saja yang dapat memberikan pengampunan yang kekal. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat masa lalu, kesalahan, maupun perbuatan-perbuatan dosa kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Kita sudah melihat dan telah terbukti kematiannya di kayu salib. Dia rela menjadi manusia dan menjadi sama dengan kita. Bahkan dia turun dari tempatnya yang maha tinggi ke bumi ini. Saudara-saudaraku, sering sekali dalam kehidupan kita menganggap bahwa sahabat terbaik, keluarga, itu tidak akan pernah menyakiti hati kita. Sering sekali kita percaya dan menaruh pengharapan kepada sesama kita manusia. Tapi ternyata ketika datang pencobaan, kita malah menemukan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan. Sahabat terdekat, keluarga terdekat yang menjadi sumber awal masalah itu. Bahkan sering sekali kita juga mendapati jika terjadi percekcokan, kita sering mendengar kalimat mardomu di Tano Narara. Artinya sampai kematian pun tidak pernah bisa berjumpa. Oleh karenanya saudara-saudara, bahwa pengampunan itu dan kondisi bisa saling memaafkan itu hanya bisa kita temukan di dalam Yesus. Kita sudah melihat Yesus yang pertama sekali mengampuni kita. Karena Yesus yang pertama sekali memberikan kasih-Nya kepada kita. Oleh karenanya kita tidak punya alasan lagi untuk tidak mengampuni siapapun orang-orang yang bersalah, yang melakukan fitnah atau apapun itu kepada diri kita. Yesus juga mengatakan bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7. Kita tahu sebenarnya siapalah kita. Kita juga adalah manusia berdosa. Kita sering sekali lalai, bahkan jatuh ke dalam pencobaan. Oleh karenanya, marilah kita tetap melihat hanya di dalam Tuhan saja ada pengampunan itu. Saya percaya melalui sikap kita yang taat dan tunduk kepada firman Tuhan, maka tidak ada lagi beban-beban dalam hati dan pikiran kita. Kita menemukan damai dan sukacita dalam diri kita, dan kita bisa berdamai, kita bisa saling merangkul, kita bisa saling memaafkan dengan sesama kita, sehingga hidup kita yang kita jalani ini adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita, dan berkat-berkat Tuhan juga akan melimpah dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan bagi kita yang mengingatkan kita bahwa hanya di dalam Tuhan saja kita dapat mengampuni dan menerima pengampunan itu. Maka percaya dan tunduklah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kuatkan kami untuk bisa menerima dan melakukannya, dan mengampuni semua orang-orang yang berbuat dosa kepada kami. Demikian juga ampuni kami ya Tuhan, jikalau ada kami yang menyakiti hati sesama kami.
Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang dalam pergumulan berat, dalam kondisi sakit, dan dalam pengharapan yang saat ini masih menunggu jawaban. Kiranya Tuhan beri kesabaran, dan kami percaya dalam iman Tuhan pasti mendengar dan juga menuntun menuju jalan keluar yang telah Engkau sediakan, menuju kesembuhan yang telah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami bersuka cita karena Engkau telah memberikan kami keselamatan meskipun kami adalah manusia yang berdosa. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.